Dua inilah kunci yang akan membuat mahkota itu tidak diambil daripadamu. Dua inilah kunci yang akan membuat posisimu tidak digantikan orang lain. Dua inilah kunci untuk Tuhan memberikan mahkota itu kepadamu, yaitu hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Haleluya, haleluya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 menceritakan tentang ikat pinggang. Apa maksudnya hendaklah pinggangmu tetap berikat? Apakah pakai tali pinggang? Apa yang kita ikat di pinggang kita tersebut? Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, perlengkapan senjata rohani. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Hari ini kita akan singgung berikat pinggangkan kebenaran saja, saudara. Berikat pinggangkan kebenaran. Inilah merupakan kunci syarat mutlak yang akan membawa engkau ke surga. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Apa itu melakukan kehendak Bapa di surga? Melakukan kehendak Bapa di surga artinya melakukan kebenaran. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang yang akan mencari kerajaan Allah saja, tetapi mereka tidak siap untuk melakukan kebenaran. Itu sebabnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang masih kurang dengan hidupmu akan ditambahkan Tuhan dalam hidupmu ketika engkau mulai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Itulah yang menjadi kunci rahasia. Apa yang menjadi kekurangan dalam hidupmu? Apakah engkau kurang uang? Apakah engkau kurang damai? Apakah engkau kurang kebahagiaan? Apakah engkau kurang sukacita? Atau apakah engkau masih kurang teman untuk menjadi pendamping bagi hidupmu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai. Baca ini saudara, 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tidak ada damai di dalam rumah tanggamu, tidak ada ketenangan di dalam rumahmu, tidak ada ketentraman di dalam hidupmu, karena engkau sudah lari dari kebenaran. Kenapa suami istri cekcok di dalam rumah? Karena di dalam rumahnya dia tidak melakukan lagi kebenaran. Tidak hidup seturut dengan kebenaran. Dan di mana kebenaran itu?
Kebenaran itu ada di dalam firman ini, saudara. Apa yang kau perlu lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, ada di dalam firman ini. Inilah kebenaran yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Inilah kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah kebenaran itu. Dan Yesus sang kebenaran itu adalah firman Allah itu sendiri. Firman yang keluar dari mulut Allah adalah Yesus itu sendiri. Haleluya. Itu sebabnya kitab Lukas 12 ayat 35 katakan, hendaklah engkau berikat pinggangkan kebenaran. Engkau berikat pinggangkan kebenaran. Dan karena engkau melakukan kebenaran, maka engkau disebut sebagai orang benar. Dan Yesaya pasal 3 ayat 10 katakan, katakan ini kepada orang benar. Apa katanya? Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Dalam bahasa Inggris katakan, say it to the righteous, it shall well with them. Katakan ini kepada orang benar, akan baiklah keadaannya. Say it to the righteous, it shall well with them. Katakan ini kepada orang benar, akan baiklah keadaannya, sebab mereka akan memakan buah dari hasil pekerjaannya. Karena mereka melakukan kebenaran. Orang yang menabur angin akan menuai badai. Kenapa badai datang dalam hidupmu? Karena engkau nabur angin. Jangan menabur angin, nanti badai yang datang. Apa yang harus ditabur? Cari tahu firman Tuhan ini, saudara. Apa yang harus kutabur? Apakah engkau rindu diperhatikan orang? Mulai belajar perhatikan orang lain. Apakah engkau rindu orang lain berbuat baik kepadamu? Mulailah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Apa yang kau tabur akan kau makan buahnya, Bapak Ibu. Ikat pinggang kebenaran. Kitab Mazmur katakan, orang yang memperhatikan orang lemah, maka pada waktu dia sakit, Tuhan akan memperhatikan dia. Haleluya. Ikat pinggang kebenaran. Mujizat tidak pernah jauh daripada saudara. Mujizat itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebenaran. Ketika engkau melakukan kebenaran, maka kebenaran itu menjadi kunci yang membuka jalan kepada mujizatmu. Kebenaran itu adalah kunci yang membuka pintu kepada mujizatmu. Anggaplah di dalam ruangan ini, semua yang berkat itu ada di dalam ruangan ini. Semua yang kau butuhkan ada di dalam ruangan ini. Maka untuk masuk ke dalam ruangan ini, engkau harus mencari pintunya. Dan ketika engkau menemukan pintunya, untuk membuka pintu itu engkau perlu kunci. Dan kunci itu adalah kebenaran. Mungkin ada banyak kunci yang dikasih kepada engkau. Engkau perlu cari kunci yang tepat untuk membuka pintu itu. Ketika engkau mendapatkan kunci yang tepat, maka engkau bisa buka kunci dan masuk mengambil berkat yang kau perlukan. Apa yang kau perlukan pada malam ini? Engkau dapatkan kuncinya, sehingga malam ini kau bisa ambil apa yang kau perlukan.
Kenapa kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang-orang? Bagaimana tadi Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan pemimpin pujian kita, Evangelis Samuel. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam diri orang-orang lain. Kalau orang lain mengalaminya, kenapa engkau tidak mengalaminya? Ayub berkata, selama ini aku hanya mendengar dari orang lain, tetapi hari ini mataku sendiri melihat. Hari ini aku sendiri mengalaminya. Apakah engkau tidak rindu untuk mengalaminya? Karena Tuhan yang sama yang melakukan mujizat untuk orang-orang lain, Dia juga ingin melakukan mujizat bagi hidupmu. Haleluya. Dia mengasihi engkau, Dia mencintai engkau, Dia peduli kepada engkau. Apa yang kau lakukan? Ikat pinggang kebenaran. Amin. Amin. Itu yang akan menolong kau menang. Ada begitu banyak tantangan, batu-batu sandungan yang ditaruh iblis untuk menjegel engkau supaya engkau tidak maju. Para orang tua, dengarkan baik-baik. Yeremia 29 ayat 11 katakan, Aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan hari depan penuh harapan. Tahukah engkau, Tuhan memberikan kau anak dengan hari depan yang penuh harapan. Tetapi iblis tidak mau rencana itu terjadi. Dia akan berusaha dengan segala cara mencuri itu, mengambil itu. Kalau tidak bisa dengan cara baik-baik, dia akan lakukan dengan cara yang paksa, bahkan sampai kematian, untuk menghalangi rencana Tuhan. Berapa banyak anak-anak yang bergumul untuk kehidupannya, saudara. Di rumah sakit kita melihat begitu banyak anak-anak yang bergumul untuk kehidupan, untuk bergumul kehidupannya, karena iblis ingin mengambil itu. Karena orang tuanya tidak menjaga hidup di dalam Tuhan dengan baik. Orang tuanya tidak hidup sesurut dengan kebenaran firman Tuhan. Orang tuanya menganggap remeh. Mereka bahagia ketika mereka dikarunia putra dan putri. Mereka mengurus dengan baik, memberi makan dengan baik, memberikan vitamin dengan baik. Tetapi mereka tidak tuntun anak itu di dalam jalan Tuhan, tidak membesarkan anak itu seturut dengan firman Tuhan. Dan iblis yang tahu rahasia-rahasia kebenaran, dia mulai bagaikan ular. Saudara, lihat bagaimana liciknya iblis. Dia kuasai ular tadi untuk berbicara kepada Hawa. Apakah ular secerdik itu? Ular tidak akan bisa secerdik itu kalau tidak ada yang menguasainya. Dan iblis menguasai dia dan mematuk ular Hawa. Akhirnya Hawa dan suaminya Adam dibuang dari Taman Eden. Rencana Tuhan gagal. Tapi untunglah kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia mencari, Adam, Adam, di manakah engkau?
Dia panggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu dengan apa yang terjadi? Bukankah Dia Maha Tahu, saudara? Apakah Tuhan tidak tahu? Dia Maha Tahu. Dia tahu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Tapi sama seperti orang tua yang saking sayang kepada anak-anaknya, kadang-kadang orang tua itu menutup sebelah matanya dan mulai memanggil anaknya, Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan marah. Dia berikan hukuman. Tapi kemudian di dalam hukuman itu ada janji. Tetapi dari keturunan wanita ini akan lahir seseorang yang akan menginjak, tumitnya akan menginjak kepalamu. Artinya ada harapan. Jadi pada malam ini kalau ada orang tua yang selama ini belum mendidik anak-anaknya di dalam jalan Tuhan, ada harapan bagi engkau untuk mulai mendidik. Jangan sampai iblis mengambil masa depan anak-anakmu, saudara. Jangan sampai iblis mencuri masa depan anak-anakmu. Ada begitu banyak rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat, siapa penemu-penemu semua benda-benda yang luar biasa di muka bumi ini. Pesawat terbang yang begitu luar biasa, bisa terbang di angkasa berjam-jam, saudara, melawan hukum gravitasi. Padahal benda kalau sudah berat kita lempar ke atas, nggak mungkin dia nggak jatuh ke bawah. Tapi pesawat itu bisa terbang. Kagum. Bagaimana? Otak seperti apa yang membuat itu terjadi? Apakah engkau tidak rindu Tuhan memakai anak-anakmu melakukan hal-hal besar itu? Para orang tua, Tuhan mau memakai anak-anakmu dengan luar biasa. Itu sebabnya engkau perlu protektif, lindungi anakmu di dalam jalan Tuhan. Jaga dengan baik anak-anakmu. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, kau perlu tahu. Jangan katakan, oh dia udah besar, dia udah besar. Selagi dia berada di dalam rumahmu, itu adalah tanggung jawabmu. Engkau perlu tahu dan engkau perlu melindungi dia. Itu kebenarannya. Dan anak-anak, firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu, panjang umurmu. Kenapa? Karena mereka akan mendidik engkau di jalan yang benar, sehingga engkau terhindar dari banyak hal yang kau tidak punya pengalaman, tidak tahu. Berapa banyak anak-anak yang kecelakaan dan meninggal karena belum waktunya dia siap menerima kendaraan bermotor, orang tuanya kasih dia bawa. Sehingga dia merasa, oh sepeda motor. Kalau selama ini bawa sepeda dia coba kencang dengan dayung, tenaganya terbatas. Tapi ini tinggal ya memutar tangannya. Wah bisa terbang. Dia bangga, dia dengan kawan-kawannya, ayo balapan. Tapi dia kurang pengalaman. Boleh engkau berikan kepadanya kebebasan, tapi engkau duduk di sampingnya bersama dengan dia. Ajarkan, ada nak rambu-rambu lalu lintas. Oh nak, ini ada begini peraturan ini, peraturan itu. Jangan tahu hanya bawa. Kalau mau ajari dia bawa mobil, ajari dia dulu buka ban. Kalau ban kempis bagaimana? Bagaimana cara turunkan ban serap? Karena seringkali yang terjadi,
Orang tahu bawa mobil, ketika ban kempes dia bingung bagaimana buka. Itu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, jagalah supaya pelitamu tetap menyala. Jangan padamkan roh, di Tesalonika katakan. Jagalah supaya pelitamu tetap menyala. Matius 12 ayat 35 tadi. Jagalah pelitamu, Lukas 12 ayat 35. Jagalah pelitamu supaya tetap menyala. Dan bagaimana menjaga pelita? Jelas sekali dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini juga bicara tentang kedatangan Yesus. Bagaimana yang bijaksana bisa membuat pelitanya tetap menyala. Apalagi ketika kita tahu hari-hari ini begitu gelap. Kita tetap membutuhkan cahaya pelita itu bagi hidup kita. Karena banyak hal yang tidak kita pahami. Itu sebabnya pelita itu harus tetap menyala. Dan pelita itu hanya bisa menyala kalau ada minyak. Minyak itu berbicara mengenai urapan. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 berkata, secupak gandum sedinar dan secupak jelai sedinar. Tetapi secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini bicara tentang sepertiga yang akan terjadi di muka bumi. Terjadi krisis ekonomi, sepertiga dari tanaman-tanaman yang akan habis. Saudara baca Wahyu 6, 7, 8, 9. Dan puncaknya Wahyu 9 ayat 18. Oleh ketiga malapetaka ini, maka matilah, dibunuhlah sepertiga dari umat manusia. Dibunuh sepertiga dari umat manusia. Tetapi kembali ke Wahyu 6 ayat 6 tadi, berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, titik. Ada kata titik di situ? Ada titik. Kemudian dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa artinya minyak? Minyak itu bicara mengenai urapan. Tuhan katakan jangan coba-coba sentuh orang yang kurapi. Kemudian anggur itu bicara mengenai perlindungan darah Yesus. Orang yang telah dikuduskan dengan darah Yesus. Orang yang dilindungi dengan darah Yesus. Dahsyat saudara, luar biasa. Kembali ke Lukas 12 ayat 35, tadi dikatakan jaga pelitamu tetap menyala. Bagaimana engkau mempertahankan rohmu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan? Bagaimana rohmu tetap menyala-nyala? Itu sangat penting. Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa Kristus ada bersama dengan engkau ketika engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup yang kuhidupi di dalam daging ini, hidup bersama dengan Kristus, anak Allah itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang perlu engkau jaga, supaya Kristus jangan pergi daripadamu. Karena kalau Kristus ada di dalam dirimu, Roh Kristus ada bersama dengan engkau, maka Roh Kristuslah yang akan membantu engkau dalam kelemahan-kelemahanmu. Kitab Roma Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Rohnya di situ huruf besar. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu, dengan situasi yang terjadi itu membuat kita menjadi lemah. Dan ketika kita menjadi lemah, bahkan untuk berdoa saja ketika engkau bangun di pagi hari berat, gak bersemangat. Saya alami itu. Saya gak tahu dengan saudara. Aduh, rasanya kepingin tidur lagi. Dan kita gak tahu apa yang terjadi. Mau berdoa gak tahu. Jadi apa yang saya lakukan? Rikaba sekotoro bonde hekiaba. Robarianda rabasika raburianda rabateke riambara kubota. Dikabasyaka raburianda rabane. Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam dirimu. Orang bingung bagaimana caranya berbahasa roh. Bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Engkau tinggal ucapkannya. Karena apa? Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Dengan iman engkau ucapkan. Ribata kaba sekeria barakorobo. Ribara karabarianda rabasika raburianda rabane. Ketika engkau tahu dokter mengatakan, ibu, bapak, engkau terkena kanker. Apa yang terjadi? Tiba-tiba darahmu seperti turun. Engkau nggak bisa berkata apapun lagi. Engkau cukup berkata, rebalah kabasika raborianda rabande, rubata kabase kiabara karabarianda rabande. Roh itu membantu engkau dalam kelemahan-kelemahanmu untuk berdoa. Banyak orang menganggap remeh dan mengatakan bahasa roh itu untuk sebagian orang bodoh. Bahasa roh itu diberikan kepada setiap orang percaya. Tetapi ada karunia bahasa roh, sama seperti karunia lain. Kalau Tuhan mau berbicara secara khusus untuk diterjemahkan, itu sebabnya ada karunia menafsirkan. Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu untuk berbicara apa yang Tuhan mau. Tetapi bahasa roh yang saya maksudkan di sini adalah bahasa roh yang dikatakan di dalam 1 Korintus yang membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita nggak tahu lagi bagaimana berdoa, apa yang harus diucapkan, maka roh itu akan membantu kita. Dan Roh Kudus yang membantu kita berdoa ini menyampaikan doa kepada Bapa, dan Bapa yang melihat ada kesatuan antara Roh Kudus dengan hati nuranimu. Roh Kudus membantu engkau mendapatkan apa yang kau tadi tidak sanggup ucapkan. Maka Bapa yang mendengar Roh Kudus berbicara memberikan kepadamu apa yang kau doakan di dalam roh tadi. Ini rahasia yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau anjurkan kita pada malam ini. Mintalah, ucapkanlah dengan iman. Bahasa roh itu sangat penting. Dan bahasa roh itu seperti anak-anak yang belajar berucap. Awalnya hanya sedikit, tetapi kemudian dia akan makin banyak, dan makin banyak. Ada begitu banyak teman-teman pendeta saya yang menutup dirinya untuk bahasa roh. Ketika mereka dalam masalah, ketika mereka berada di dalam rumah sakit, karena daging ini lemah, batuk terus kayak mana mau berdoa. Tapi roh tidak bisa batuk. Sehingga walaupun tubuhmu batuk,
roh di dalam ini bisa terus berdoa. Dekaba syakarab. Bahkan seorang hamba Tuhan pernah berkata di pagi hari ketika bangun duduk sarapan, dia bilang kepada saya, kami satu kamar di hotel pada waktu itu, dia bilang, kenapa kamu berdoa sepanjang malam? Saya bilang, aku tidur. Dia bilang, roh kamu berdoa, kamu sepanjang malam berbahasa roh. Saya bilang, tadi malam orang-orang yang saya doakan, karena waktu itu siangnya kami pergi pelayanan, dan kami banyak melepaskan orang-orang dari kuasa kegelapan. Dan setan yang dilepaskan itu, karena firman Tuhan katakan apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Sehingga waktu kita bilang, aku ikat kau setan di dalam nama Yesus, setan itu betul-betul terikat. Dan dengan tangan dan kaki yang terikat, dia lompat seperti ini, dia menimpa tubuh saya, sehingga saya seperti orang yang tercekik, tidak bisa ngomong dalam nama Yesus. Tapi roh saya tidak bisa diganggunya. Roh saya bersama Roh Kudus, itulah yang kemudian berdoa. Rikabarehekiabarakubu sikarabariandarabasika. Maka kekuatan yang menekan saya lenyap, dan setelah itu saya boleh tidur nyenyak. Dan paginya saya bangun tidak seperti orang yang tidak tidur. Kadang-kadang kita melihat orang di pagi hari, dia bangun tidur tapi mukanya capek. Dia merasa badannya seperti capek, habis bergumul. Itulah yang dikerjakan iblis pada malam hari. Tapi ketika rohmu engkau latih berdoa, engkau akan lihat kemenangan menjadi milikmu. Haleluya. Oleh sebab itu mari berdoa di dalam Roh Kudus. Biarlah pelitamu tetap menyala. Mari kita bangkit berdiri. Jaga, jaga, jaga. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai itu diambil oleh orang lain. Oh, Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang. Dia akan memberikan mahkota itu kepadamu. Jangan sampai mahkota itu diambil. Engkau kalah, engkau tidak menang. Pada malam ini sampaikan kepada dia. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Oh, biarlah engkau berdoa di dalam kemenangan. Kami terima kekuatan baru pada malam ini. Amin, amin. Kami terima sukacita, damai sejahtera. Beban berat kami sudah hilang. Amin, amin. Kami tahu esok hari kami akan dapatkan solusi untuk masalah kami. Jalan bagi masalah kami. Amin, amin. Ratapan diubah menjadi tari-tarian. Sorak-sorai kegirangan akan terdengar di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.